Nah, ini setelah row 58 selesai, dan kita lanjutkan ke row 59. Kita akan buat lining. Kita putar. Chain 1 hanya sebagai bantuan naik, lalu kita buat single crochet di tempat yang sama dengan chain 1, dan single crochetnya ini boleh kita beri penanda. Lalu lanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai di ujung sini. Ini ada 3 chain, berarti 3 single crochet. 3 chain, 3 single crochet. Lalu di double crochetnya isi 1, di chain 1 isi 1, di double crochet isi 1. Di setiap chain 3 berarti isinya 3 single crochet. Ketemu single crochet berarti isinya hanya single crochet. Chain 3 berarti isinya 3 single crochet. Di double crochet kita isi 1 single crochet, di chain 1 isinya 1 single crochet, di double crochet isinya 1 single crochet. Nah, silakan dilanjutkan sampai di stitch yang terakhir, stitchnya single crochet terakhir, dan kita akan punya single crochet untuk bagian atas ini ada 41. Setelah sampai di stitch yang terakhir, kita lanjutkan ke bagian samping. Nah, untuk bagian samping dari kanan ke kiri totalnya kita akan dapat single crochet 63. Nah, caranya ketika kita ketemu dengan double crochet berarti isi dengan 2 single crochet. Kalau ketemunya single crochet berarti hanya diisi 1 saja single crochetnya. Lalu ini double crochet berarti 2. Ini single crochet, single crochet, ini double crochet berarti 2, single crochet, double crochet. Nah, selanjutnya untuk yang di bagian ini, yang kuningnya ini, sampai di sudut sini 1 stitch isinya 1 single crochet.
silakan dilanjutkan. Oke, sampai di sudut sini kita akan dapat dari sudut kanan ke sudut yang kiri akan dapat 63 single crochet. Lalu lanjutkan bagian bawah, single crochet 40, naik lagi ke bagian samping, single crochet 63 dan slip stitch, lalu potong benangnya. Setelah kita selesai lining, yang ini adalah nanti untuk bagian depan dan ini bagian dalam, dan sekarang kita akan membuat tempat untuk hakpennya. Jadi saya mulai dari row 4. Row 4 berarti ini row 4, tiap cekungan ini berarti 2 row. Jadi ini 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, saya mulai dari stitch ke 25 kalau saya hitung dari bawah. Tapi sebenarnya boleh dari stitch yang ke berapa aja, jadi tergantung hakpennya aja. Jadi nanti kita buat 2, saya buat di sini sama di sini, biar nggak bingung. Saya memberi penandanya langsung aja. Jadi saya dengan benang tapestry dan jarum tapestry dan benangnya masih poli, saya masukin aja dan ambil garis lurusnya. Nah, saya menggunakan masih benang yang sembur. Kita hanya akan menggunakan chain dan single crochet. Jadi kita butuh 1 cekungan. Kalau kita kita perhatikan ini ada bagian yang menonjol, cekung, menonjol lagi, cekung, menonjol. Nah, kita butuh 1 cekungan ini untuk tempat hakpen, 1 hakpen. Lalu skip 2 cekungan dan cekungan sebelahnya tempat hakpennya lagi. Kita ambil yang di sini. Lalu buat chain 3. 2, 3. Masuk yang di sini. Buat single crochet atau slip stitch juga nggak apa-apa. Nah, kita coba dulu karena ini lumayan besar hakpen saya. Oke, dan ini cukup. Kalau misalkan hakpen yang aluminium yang maksimal hanya 6 mili, mungkin chainnya cukup 2. Oke, lalu lanjutkan dengan chain 3 lagi, 1, 2, 3, dan kita skip 2 cekungan, 1, 2, kita skip, masuk di sini, slip stitch, chain 3 lagi, 1, 2, 3,
Kita butuh 1 cekungan untuk tempat hakpen. Chain 3 lagi. Skip 2 cekungan, 1, 2 kita skip. Sampai kita punya tempat hakpennya 8. Skip lagi 2 cekungan, 1, 2, ini skip, berarti sekarang tempatnya hakpen hanya butuh 1 cekungan. Berarti skip lagi 1, 1, 2, chainnya 3 terus kalau saya ya. Tempat hak, kita hitung lagi tempat hakpen. Oke, seperti ini. Misalkan teman-teman mau merubah untuk yang ini, untuk yang skip 2 cekungan ini mau dikasih 2 chain juga tidak apa-apa, 3 juga tidak apa-apa. Ini habis cekungan tempat hakpen, skip 2, berarti sekarang tempat hakpen lagi. Nah, hanya seperti itu. Jadi jika 1 cekungan pertama untuk tempat hakpen, berarti berikutnya skip 2 cekungan. Lalu tempat hakpen lagi 1 cekungan, skip lagi 2 cekungan. Sampai di hakpen yang ke-8. Nah, ini untuk yang bawahnya, untuk tali hakpen yang bawahnya saya turun 12 stitches. Di stitch ke-13 saya mulai lagi membuat dengan cara dan hitungan yang sama seperti yang pertama. Oke. Setelah selesai keduanya, kita akan lining sekali lagi agar pinggirannya lebih rapi. Dan saya akan mulai dari sisi bawah yang kanan. Karena nanti ditutupnya kita akan memakai tali, jadi saya tidak memakai kancing magnet atau perekat, tapi boleh juga misalkan teman-teman mau menggunakan kancing magnet. Saya akan mulai dari sini, hanya single crochet pada setiap stitch. Single crochet pada setiap stitch. Sampai di sudut yang sini, karena nanti
untuk yang bagian depannya ini kita ada hitungan harus berapa stitch baru kita buat tali. Oke, silakan dilanjutkan single crochet pada setiap stitch sampai di ujung yang bagian tutupnya. Setelah kita sampai di sudut bagian depan, kita buat single crochet 20. Tadi bagian depan kita punya 41. Jadi kita buat single crochet 20 dulu. Yang untuk yang sudutnya sini kita increase. Lalu kita mulai dengan single crochet 20. 1 2 3 4 5. Setelah single crochet 20, kita buat chain dulu. Kita buat chain 100. 1 2 3 4 5 6. Setelah selesai dengan chain 100, lalu kita mulai dari chain kedua dari hook, kita buat slip stitch. Berarti slip stitchnya ada 99. Karena kalau kita menggunakan single crochet nanti talinya terlalu besar. Jadi saya menggunakan slip stitch. Seperti ini jadinya. Nah, silakan dilanjutkan slip stitch 99. Nah, ini setelah selesai dengan slip stitch yang ke-99, di stitch yang sama dengan kita membuat single crochet, kita slip stitch lagi. Lalu kita skip 1 dan single crochet. Dan buat chain lagi 100. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sampai 100. Lalu sama dimulai dari lubang kedua, stitch kedua, chain kedua dari hook, buat slip stitch 99. Setelah selesai, di stitch yang sama dengan single crochetnya, kita slip stitch. Lalu lanjutkan membuat single crochet 19. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ups.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Oke, sampai 19. Ini yang ke-19. Lalu buat single crochet satu lagi di stitch yang sama dengan stitch single crochet ke-19 dan lanjutkan single crochet pada setiap stitch. Dan di setiap sudutnya nanti di sudut yang bawah sini 1 2 juga di increase. Nah, dilanjutkan single crochet pada setiap stitch, di sudutnya kita increase dan slip stitch pada single crochet yang pertama. Dan ini tempat hakpen kita sudah selesai. Kita coba masukkan hakpennya. Saya punya 8 biji. Oke. Dan seperti ini, lalu kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Untuk talinya 1 ke atas, 1 ke bawah. Atau misalnya mau di talinya ke belakang juga boleh, tapi mungkin agak kepanjangan kalau di belakang. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian dalamnya nanti bisa untuk tempatnya jarum tapestry, karena kan ini single crochetnya lumayan agak besar, jadi jarum tapestry-nya hanya tinggal dimasukkan begini saja di bagian dalamnya. Oke, untuk tempat hakpen bisa, untuk dompet bisa. Jadi kalau untuk dompet, untuk bagian sampingnya setelah kita lipat bagian yang kuning ini kita joining jadi dompet. Kalau hanya lembaran untuk tempat hakpen. Oke, dan demikianlah tutorial dari saya untuk tempat hakpen rajut. Saya Joan, sampai jumpa di tutorial berikutnya dan terima kasih.